dukun. Dan saya protes keras itu. Nah dari situ awalnya kita pecah. Saya udah nggak ikut sama si Syahril lagi. Jadi kalau Anda bilang saya bongkar si Bahar karena saya sakit hati bermasalah dengan si Syahril, harusnya dari 2 tahun lalu saya bongkar. Bro, konten saya yang terbaru, yang terakhir masih ada di situ. Ngebela si Bahar waktu diserang sama si Arya. Masih ada. Dan itu udah berapa lama saya bermasalah dengan si Syahril. Saya nggak nyentuh si Bahar, bahkan saya bela itu. Karena saya nggak tahu. Jadi alasan saya bisa dibilang keluar, ya sama dengan alasan saya bergabung. Karena saya melihat itu kelompok baik, kelompok bagus, ya. Maka saya ikut. Tapi semakin sini saya lihat, oh ini nggak benar. Saya nggak bisa diamkan itu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya baru bisa dibilang awal-awal baru hijrah. Saya mondok di Jawa Tengah, nggak begitu lama, bisa dibilang ngaji kalong. Itu saya tamat SMA. Tamat SMA 2013 kalau tidak salah. 2012. Saya belum tahu situasi keadaan politik. Bahkan Pilpres pertama, periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat, itu saya nggak milih. Saya nggak nyoblos karena saya lagi di pondok. Saya nggak nyoblos. Jadi faktor unsur politik itu belum masuk ke otak saya. Yang bikin saya terpukau itu simbolis agamanya, semboyan agamisnya itu. Teman-teman di daerah sana itu pengen supaya saya jadi ketua FPI. Saya nggak mau. Saya pengennya jadi anggota biasa aja. Cuman mereka tetap memajukan saya. Itu saya telepon, saya punya guru, saya punya kiai ya, Kiai Ahmad Syahid, atau saya sering panggil Mang Syahid. Yang beliau itu akhlaknya luar biasa, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Saya ngaji sama beliau, dan beliau condong, sangat-sangat condong ke Ormas Nahdlatul Ulama. Nah, saya telepon dari Riau, izin, ya, saya izin untuk masuk dengan Ormas FPI. Beliau cuma kasih nasihat ketika itu, kalau Mas Iqmal pengennya seperti itu ya Bapak tidak bisa melarang, tapi sekedar saran dari saya, kalau bisa jangan. Itu saran dari beliau ketika itu. Beliau nggak menyuruh dan nggak melarang, cuman kalau bisa nggak usah ikut ormas lah, kita netral aja, independen aja. Cuman saya kan ketika itu luar biasa, girohnya, semangatnya itu waktu itu kan infusnya habis, ya habis bro infusnya, emang kayak gitu. Termotivasi dari si Bahar saya ya. Jadi bukan karena unsur politik, bukan, atau saya ngebongkar itu karena sakit hati segala macam gak dapat bagian, enggak. Berarti Anda tidak paham konten saya dari awal ya. Anda tidak paham. Selama ini yang saya lihat, apa yang saya lihat dengan mata saya, itu saya sampaikan. Konten-konten saya selama ini Anda lihat, bukankah menyanjung-nyanjung Bahar? Oh, bahkan ada satu konten yang thumbnailnya itu yang dibikin sama Bang TIJ, saya berdiri bersama si Bahar di lapas, saya pegang tangannya, saya cium. Itu saya kasih judul waktu itu, bersama cucu Nabi ada surga di balik jeruji besi. Dalil yang saya masukkan di konten itu adalah idza marartum biriyadil jinan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Karena di situ ada majelis ilmu, taman surga. Karena yang saya tahu ketika itu seperti itu. Yang saya ketahui sekarang, waktu itu belum saya ketahui. Jadi pelan. Kenapa baru sekarang bongkarnya? Karena baru sekarang saya tahu. Baru sekarang. Dan di live ketika sama Bang TIJ beberapa malam lalu,
sempat saya ungkapkan di situ. Bahkan waktu itu kita ngebongkar praktek-praktek perdukunan yang berkedok agama, ilmu-ilmu kebal, karomah, laduni segala macam. Itu banyak yang komen di situ untuk ngebongkar ya, untuk ngebongkar ilmu kebal si Bahar, karena viral waktu itu kan. Saya pura-pura nggak lihat, walaupun saya tahu itu bukan ilmu kebal. Cuman dalam hati saya, alasan saya nggak meladeni komen itu, nggak ngejelasin itu apa? Itu video udah beberapa tahun yang lalu. Itu pernya di situ. Nah, makin kesini, bukan cuma dengan si Syekhrel, bukan cuma dengan si Ja'far, si Aldonya pun ikut, si Zennya pun ikut, gerombolan mereka semua udah turun tangan untuk ngebungkam saya dan Bang TIJ, sampai-sampai Bang TIJ dimasukin ke Polda dengan kasus fitnah itu. Itu udah 1 tahun yang lalu kejadian, tepatnya sebelum Ramadan. Narasi yang mau mengadu TIJ dan Lubis ke si Bahar itu udah ada dari si Aldo, dari si Zen, dan yang sangat bikin saya sangat-sangat kecewa waktu itu saya, apalagi si Zen adiknya Bahar, kita nggak ada urusan dengan dia. Cuman karena korupsi ini menyangkut pondoknya si Bahar, dan ketika itu yang memegang kendali pondok adalah si Zen adiknya si Bahar, saya berharap di situ dia netral. Tidak peduli itu dari kelompok mana, dari kawan ataupun lawan, ya. Kalau salah, katakan salah. Justru di konten itu si Zen ngebela Shirel yang udah jelas-jelas menyunat uang pondok. Di situ saya mulai kecewa. Oh, begini. Makin kesini, mereka pun coba untuk mengarahkan ke si Bahar. Maksudnya mereka minta perlindungan ke si Bahar supaya Bahar membungkam Lubis dan TIJ. Karena waktu itu si Aldo nggak kuat. Si Aldo nggak kuat ngadapin Bang TIJ, ngadapin Lubis, nggak kuat. Kalian boleh lihat di konten saya, judulnya mana Aldo, di thumbnailnya itu, di thumbnail muka si Aldo itu pucat, bro. Omongannya ngawur. Karena fitnah dia udah terlalu banyak, fitnah dia udah banyak ke Lubis dan ke TIJ. Waktu Bang TIJ masuk ke lapas, ke Polda itu, dia pikir Bang TIJ bakal bungkam dan Lubis nggak akan muncul lagi, nggak akan berani nongol. Seenaknya mulut si Aldo memfitnah, mengatakan bahwasanya Lubis dan TIJ nih, gua pastikan kata mulut si Aldo, Lubis dan TIJ itu ditunggangi. Ada Habibnya juga, katanya gitu. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Ada Habibnya juga di belakang mereka yang menunggangi Lubis dan TIJ. Cuma Habibnya itu, ya intinya yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menggiring narasi bahwasanya di belakang Lubis dan TIJ ada oknum Habib yang berfaham Syiah. Dan itu diiyakan sama si Alwi. Bahwasanya ada teman kita yang terindikasi Syiah, katanya terindikasi. Dia sebutkan namanya dari Malang. Dan itu omongan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan si Aldo. Itu kita pepet. Aldo lemah, nggak kuat, ngadu ke si Bahar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.